BUMN ini ada di dalam lingkungan politik yang korup gitu. Jadi berat memang mengelola BUMN ini karena apa? Karena kalau saya tidak ikut permainan mereka, saya diganti kan. Dia ketua umum PSSI, dia punya klub sepak bola. Apa bayangkan? Aman lah. Sponsor-sponsornya gak ada yang mau. BUMN-nya sudah jadi sponsor. Itu persoalan yang lebih berat lagi. Konflik of interest-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi channel Kewarasan. Kita akan serius membuat waras Indonesia karena tahun politik ini menjadi sesuatu di mana banyak BUMN yang sedang dieksploitasi. Penjaga kewarasannya adalah Mas Novan. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Mas El begitu ngomong BUMN langsung mantap. Kaget soalnya. Dahsyat. Dan Faisal Basri, Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Iya. Kita mulai dari Bang Faisal ya. Maksudnya kita kerubutin Bang Faisalnya. Iya. Kerubutin gue. Di mana-mana di tahun politik, sumber-sumber pendapatan dari pemerintahan itu selalu menjadi titik tumpu yang dieksploitasi untuk membiayai the ruling party. Orang yang memang affiliated dan kepentingan kekuasaan. Saya mau kasih dua contoh. Contoh pertama adalah tidak kaitan dengan BUMN ini. Belum lama ini, 1-2 hari ini beredar wakil menteri daerah tertinggal diduga keras dan daerah tertinggal ya. Itu diduga keras menggunakan otoritasnya untuk mengkonsolidasi jaringannya dan orang-orangnya. Jelas pesannya untuk memenangkan Gerindra. Dan dia akan, ini menurut video yang dia akan melaporkan kepada Presiden Jokowi dan Pratikno serta kepada ketua tim TPN Ruslan. Apakah ini bentuk cawe-cawe yang lain dulu Mas? Ini sebenarnya cawe-cawe. Satu itu. Terus kedua, ketika Pak Jokowi kunjungan ke Bali, kemudian hampir seluruh baliho-balihonya Ganjar dan Mahfud, Mas Ganjar dan Pak Mahfud, itu dicopot, Mas. Tapi balihonya PSI tidak. Dan di sana bagi-bagi sertifikat dan wakil ATR BPN-nya secara jelas mengatakan, dia membagi-bagi ke Instagram tuh, bahwa ini adalah programnya Pak Jokowi untuk bagi-bagi itu. Jadi ada penggunaan seperti itu. Kemudian beredar lagi satu video yang diduga keras adalah salah satu kepala daerah di Papua, Pegunungan Tengah, telepon sama Pak Ganjar. Nah, saya bayangkan yang departemen seperti itu saja, Mas, udah bergerak. Dan saya meyakini BUMN itu adalah salah satu tempat yang akan dieksploitasi. Iya. Bang Faisal ini mengangguk-angguk, Anda setuju atau memang udah ada informasi di kepala? Kita lihat dulu dahsyatnya BUMN. Oh, oke. Dahsyat hebatnya, berdahsyat rusaknya, Mas? Besarnya. Oh, besarnya, oke. Jadi kan kita belakangan ini kan mengenal oligarki, oke. perusahaan swasta gitu-gitu. Nah, jangan lupa nih ada raksasa yang punya bisnis luar biasa di hampir semua sektor. Coba deh. Mulai dari kita makan pakai garam, itu BUMN. Betul. PT Garam. Kemudian listrik kita satunya monopoli. Minyak, Pertamina paling besar, telekomunikasi PT Telkom dan anak-anak usahanya. Jadi di segala sektor, sampai hotel pun ada. Jadi dia menyentuh di seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan dikendalikan, dikelola oleh satu kementerian khusus. Sekarang ada 2 wakil menterinya. Mereka lah yang menentukan siapa yang jadi direksi dan komisaris. Oke. Kalau partai-partai kan tidak boleh. Jadi komisaris tahu saya tidak boleh ya, partai. Tapi relawan gue nih.
Karena relawan. Sehingga kekuatan relawan ini sekarang dengan partai dan bisa dimobilisasi sebagaimana dilakukan oleh Pak Jokowi terang-terangan di dalam berbagai kesempatan, termasuk yang di Bali yang Mas Bebe katakan tadi. Jadi BUMN juga dipakai sih untuk masuknya relawan untuk itu dimobilisir oleh Pak Ingen, bahwa diduga dimobilisir. Kemudian ingat ada undang-undang PP termasuk BUMN dong, itu menyisihkan 2,5% keuntungannya untuk CSR. Jadi itu sudah difokuskan ke partai dan BUMN ini berkepentingan agar tidak dirongrong terus kalau di DPR. Jadi itu dalam tanda petik jadi uang gratifikasi juga kan dari CSR itu ya? Bisa diarahkan. Ini kalimatnya betul, diarahkan betul. Nah, tapi ada tidak semua mulus ya. Jadi ada juga direksi BUMN yang melawan. Jadi harusnya BUMN ini dapat suntikan modal negara, PMN, permintaan modal negara. Tapi biasanya ada transaksional, tak mau ngasih ini direksinya, nggak keluar PMN-nya gitu. Jadi ada perlawanan, tapi secara umum bisa dikatakan mereka takut dan PMN dalam 3 tahun terakhir itu super lancar. Penyertaan modal negara tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Oke, kita bedah satu-satu, Bang. Penyertaan modal negara ini. Mana BUMN yang mendapatkan PMN terbesar? Terbesar HK itu adalah Tamakarya. Oke. Tamakarya ini ditugaskan untuk membangun jalan tol di Sumatera 2.700 km. Mustahil. Jadi tapi itulah penugasannya 2.700 km karena ditenderkan kan tidak ada yang mau. Orang tidak ekonomis kok. Kan ini proyek dipaksakan paling juga 1.000 km. 1.000 km juga sudah menggap karena HK ini bukanlah yang terbesar. Yang besar kan Jasa Marga gitu. Akan Saya lanjutin Bang di situ, Bang. HK dapat PNM yang terbesar. Kalau pakai tadi logik tadi, ada dugaan dong bahwa dalam proses karena dia dapat PNM yang terbesar, hengki-pengkinya terjadi di situ. Tidak mau, seperti yang saya katakan, walaupun saya tidak ada bukti, tapi saya insya Allah bisa mempertanggungjawabkan. Karena ini sudah lumrah. Pengetahuan publik ya, lumrah. Pernah zaman Ibu Rini Suwandi jadi Menteri BUMN, ini Suwarno emang. Ini Suwarno Menteri BUMN itu PMN-nya tidak mengucur, bahkan dengan isi ada pertaruhan gitu ya, betul. Iya, gitu. Ini zaman dulu ini PNM tidak ada karena ada peraturan Pilpres ya antara Hendri. Tapi yang datang ke DPR, Ibu Menteri Keuangan langsung bukan. Ini sepanjang dia jadi menteri nggak mau ke DPR, diblokkan boykot. Jadi balik lagi. Jadi bagaimana bentuk itunya ya? Kira-kira yang baru. Bentuk modus operandinya itu kan dapat dapat PMN, penyertaan modal kan. Setelah itu kan mereka mau bikin proyek. Ya, proyek pertama markup. Mas Novel langsung ketawa. Kedua, subkon-nya. Player juga. Suppliernya. Itu bagian dari jaringan orang-orang yang di sana gitu. Video yang seorang profesional dari Amerika, orang Indonesia tapi tinggal di Amerika, pindah sekarang ke sini, dia melawan terus itu. Dia membongkar habis boro-boronya kementerian BUMN dan BUMN-nya. Apa yang dia dapatkan di situ? Yang menurut praktik-praktik yang sangat macam-macam yang mau bisa dapat proyek. Kemudian lawat. Kemudian BUMN ini
kita tidak dalam kondisi terisolasi. BUMN ini ada di dalam lingkungan politik yang korup gitu. Jadi berat memang mengelola BUMN ini. Karena apa? Karena kalau saya tidak ikut permainan mereka, saya diganti kan. Kalau saya tidak mau mengikuti keinginan salah satu politisi, saya diganti kan. Kalau saya bertentangan, jadi misalnya saya punya nikel saya disuruh jual ke saya tuh semua BUMN nikelnya, aneka tambang gitu punya nikel, ada atasan yang tertinggi yang mengatakan nikelnya jual ke smelter Cina ya. Udah dia nggak bisa 4 lagi jual ke Cina, harusnya kan nikel itu diolah sama dia sendiri. Dia bukan buruhnya Cina, bukannya ininya China. Jadi kalau kebijakan bisnisnya tidak ditentukan oleh BUMN itu ya, dia jadi by order kalau gitu kan, untuk kepentingan dan yang dikendalikan oleh yang namanya Menteri BUMN. Jadi pengendalinya ya karena dia menterinya kan. Dia ketua umum PSSI, dia punya klub sepak bola. Apa bayangkan? Ketua umum PSSI aman lah. Sponsor-sponsornya gak ada yang mau. BUMN-nya sudah jadi sponsor. Itu persoalan yang lebih berat lagi. Konflik of interest-nya. Jadi dia udah Menteri BUMN, dia mengendalikan segala macam komisaris kritik pemerintah. Besoknya diganti. Mas komisaris ada kawan saya namanya Chandra tadi. Chandra ini bukan Chandra Hamzah kan? Bukan. Di Jepang. Kemudian dia pindah ke partainya Pak Amin, Partai Umat. Besoknya tersangka. BUMN. Bahkan ada 3 politik. Bahkan ada 3 tuh Bang. Satu, saya ingin Bang Faisal mengaitkannya dengan itu kan yang biasa terjadi setiap tahun dalam 5 tahun. Tapi dalam tahun politik ada nggak yang khas? Yang khas itu konsolidasi. Jadi BUMN yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Dimanfaatkan tuh bukan satu modus, segala modus. Misalnya pun pernah terlibat. Nah, coba contoh satu modusnya aja, jangan ininya. BUMN super besar. Direksinya udah bayar. Makan pagi. Oke. Saya bikin bicara tentang masalah ke BUMN-nya, tapi ternyata dia bagian dari tim pemenangan capres. Bicara masa depan dan yang terang-terang ternyata di propertinya BUMN import gini. Kemudian maksudnya Bang Faisal mau ditarik masuk supaya jadi bagian dari tim. Ya begitulah. Pas yang kerjain itu direktur BUMN. Dia direktur. Misalnya ini segala cara dimobilisasi dan menggunakan aset yang dimiliki oleh BUMN itu untuk pengaruhi. Nah ini yang menurut saya kita harus amankan harta negara ini. Ini kita padahal sering mendengar BUMN rugi. Kalau kita bicara tadi contohnya tadi Pak Faisal bilang kan BUMN konstruksi. Saya juga dulu pernah usaha konstruksi walaupun kecil-kecilan, Pak. Bikin jalan tol jengkol enggak? Waktu saya punya usaha kecil-kecilan. Jadi ngerjakan proyek konstruksi itu kan semuanya terhitung tuh. Mestinya dia bisa bikin estimasi dengan jelas. Misalnya marginnya sekitar berapa dia sudah ada gambaran. Sampai rugi itu kan lucu, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Belum lagi kalau kita sekarang lihat nih beberapa BUMN konstruksi ngerjakan jalan tol contohnya karena penugasan. Setelah berjalan sekian lama, kemudian ada masalah likuiditas, kemudian dia jual tolnya. Dia jual, nilainya jauh dari nilai yang dia kerjakan. Ini kan logika-logika yang kemudian jauh di bawah. Ini kan logika-logika yang aneh gitu ya. Jadi apa ya? Kalau melihat situasi tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal, kita prihatin sekali. Bahkan kalau pengalaman saya dulu Pak Faisal, saya tangani beberapa kasus terkait dengan masalah BUMN konstruksi. Biasanya mereka cara mengambilnya dia bikin anak perusahaan,
nanti suppliernya seolah-olah dari anak perusahaan, ada beberapa yang fiktif, ada beberapa yang kemudian dia gelembungkan dan lain-lain. Ada pola-pola begitu yang dia mainkan. Yang parah itu Mbak Faisal gini, beberapa waktu yang lalu, belum setahun yang lalu rasanya, itu ada penanganan kasus BUMN konstruksi oleh Kejaksaan 2,5 triliun fiktif, bayangkan. Separah itu, gitu. Jadi yang dijadikan Pak Faisal tadi memang tergambar lah situasinya. Oh, insya Allah tidak karya. Ya, betul. 2,5 triliun fiktif. Ini apa-apaan kayak gitu. Tidak mesti. Dan ini anehnya, kasus ini kan satu demi satu muncul. Ya. Apa gunanya BPKP? Apa gunanya BPK? Iya, iya. Nah, kalau di BPK-nya sendiri ada yang mengamankan. Iya. Hanya satu ketua pimpinan BPK itu yang tidak terafiliasi dengan partai. Wah. Jadi masing-masing mengamankan proyeknya masing-masing. Jadi ini sistem nih. Jangan-jangan itulah yang kemudian tergambar oleh kita hari ini, ada anggota BPK yang tersangka dan ditahan kan. Jadi kita prihatin sekali lihat ini. Yes. Sekali. Bang, tadi kan baru ngomongin itu Bang ya, apa pimpinan macam-macam. Ketika relawan ada di dalam dan sebagian besar ada di BUMN, itu kan jadi sesuatu yang khas juga tuh. Betul. Itu gimana tuh? Nah, tapi kita tidak memukul rata semua. Betul. Oke, setuju. Ya. Ya, sahabat saya juga komisaris Orjo aja mengeritik terus, meluruskan, bahkan wamennya dia lawan. Itu relawan. Relawan juga, relawan. Tapi profesional. Profesional. Iya, ada relawan yang tidak profesional karena dia relawan doang. Bahkan ada ya, karena dia relawan, dia bilang gini, dia menganggap hak dia. Oke. Menjadi komisaris itu. Kan saya udah berjuang, hak saya. Walaupun ada kompetensi bidang itu barangkali ya. Setidaknya tidak ada yang langsung kompetensi. Ya. Nah, bahkan bisa dia minta gitu, kayak menuntut gitu. Saya maunya ini, maunya ini. Ya. Dan itu disetujui sama Menteri BUMN. Setuju? Bang Faisal, Menteri BUMN, kalau kita ke bank itu Bang, itu ada kata-katanya itu berakhlak, akhlak atau berakhlak ya? Akhlak. Terus gimana kalau ngomong begitu akhlak? Ya itulah, sampai kawan-kawan saya di dalam aja, ya kalau tidak bisa berakhlak mulia, jangan menggunakan akhlak sebagai jargon gitu loh, dosanya lebih besar gitu. Bisa 3 kali lipat itu loh. Iya. Jadi udah deh, biasa aja, kita tidak mengklaim akhlak. Itu gitu. Temannya Bang Faisal yang ngomong tadi itu orang dari BUMN, petinggi BUMN. Jadi petinggi kantor BUMN. Kan beda ya. Nah, ada kantor BUMN, ada BUMN. Iya, petinggi kantor BUMN. Jadi bagian dari kementerian Bang. Jadi dia sampai pesen kalau tidak berakhlak jangan pakai kata akhlak, kemudian menipu dan macam-macam kayak dalam tanda petik gitu ya. Apalagi Bang modus-modus lain ini kan exploit. Dulu saya ingat Mas 2019 ya Mas Novel ya, itu digerakkan tuh Mas orang-orang di BUMN untuk jadi kalau tadi kan penggunaan fasilitas tuh Mas, penggunaan macam-macam gitu kan, aset macam-macam untuk itu. Ini satu lagi digerakkan orang-orangnya itu. Ada Bang Orias. Oke. Bang Orias ini dirut MindID sebelum yang sekarang ini, holding company khusus sektor tambang. Jadi dia membawahi asahan, ya. Dia pernah di report dulu ya. Gitu di Orias enggak. Pernah dari salah satu direktur report. Ini orang orasnya, sahabat saya hingga gitu, kawan. Pernah kerja sama-sama lah. Sekarang mau berjuang, udah capek dia di BUMN karena pertama kali dia tuh dipecat karena apa? Dia tidak setuju penjualan pelabuhan Tanjung Perak, mau diprivatisasi dengan harga murah zaman Rini kalau. Oke, periode ini. Kemudian baru-baru ini dipecat juga dari MindID. Oke, karena dia menolak uang MindID digunakan untuk beli perusahaan mobil ece-ece di Jerman.
Tunggu. Mau beli perusahaan ecek-ecek. Yang kasih perintah siapa? Oh itulah. Yang tinggi-tinggi itu lah. Yang tinggi-tinggi itu tinggi di Kementerian BUMN. Oh di Republik ini lah. Oh di Republik ini. Tekanan macam-macam gitu kan. Dia Menko. Bisa jadi. Jadi kayak instrumen gas gitu. Dia Menko gitu. Atau itu Ya, seperti ini aja. pimpinannya Menko bukan Mas? Bukan. Sampai ke sana. Nah jadi bisa ini ngomong abal-abal investasi apanya berapa, nilainya berapa. Mobil apa Mas? Coba tolong dicari dong. Mobil apa yang mau dimiliki oleh perusahaan yang terkait sama mobil lah gitu. di Jerman itu ya? Oh, Bang Orias ini lebih baik mundur kan, lebih baik pencak daripada. Nah jadi BUMN Goto kan, si Goto public, Telkom disuruh beli sahamnya. Telkom disuruh, dari mana konfirmasinya itu? Telkom Itu di pemberitaan ada. ada ya? Iya. Nah BUMN-nya si Erick Thohir, komisaris Gotonya kakaknya Erick Thohir, Boy Thohir. Dalam pandangannya Bang Faisal, kalau terjadi kayak gitu apa itu? Potensi kerugian negara, valuasinya bagaimana segala macam. Setidaknya ada konflik of interest lagi, seperti kasus MK ini. Jadi ini udah kelaziman konflik of interest ini. Akar dari korupsi kalau menurut saya, masuknya itu dari konflik of interest. Itu Mas Novel kalau gitu nanyain, wah. Akar korupsi? Saya tadi baru nanya udah. Saya tadi masih mendengarkan Pak Faisal karena yang diceritakan memang serem semua gitu. Jadi bahkan kita melihat, wow, separah itu ternyata. Kalau kita lihat gitu Pak Faisal, kalau kita lihat contohnya BUMN, ada beberapa BUMN yang monopoli. Ya. Bahkan tidak ada kompetitor sama sekali kan. Tapi rugi. Jadi kita kadang-kadang melihat situasi itu separah apa gitu. Dalam logika saya, kalau sampai rugi, berarti kan ada manajemen yang buruk sekali atau ada kebocoran yang sangat besar kan gitu, Bu. Kalau Pak Faisal gimana? Contohnya kita lihat PLN, Pertamina gitu. PLN, Pertamina, ini agak gas satu lagi ya. Agak unik ini PLN dan Pertamina. Jadi PLN dan Pertamina itu asetnya itu udah lebih separuh dari BUMN semua. Jadi kalau semua BUMN di Pertamina ini kita pelihara, kita pagari agar tidak ada yang separuh masalah BUMN kita selesai. Berarti kebocoran terbesar juga dari situ dong ya, mestinya. Kalau ini bocor, uang udah barangkali kebocorannya lebih besar dari kebocoran di semuanya. Tunggu Bang Faisal tadi bilang kalau ini bocor, artinya nggak bocor. Ya, saya pernah dulu buat pemberantasan mafia migas. Iya, itu bocor apa enggak di situ? Iya, super bocor. Oh iya. Uangnya lari ke. Maksudnya Bang Faisal kalau ini dikelola dengan baik, tidak ada kebocoran, maka itu setengah dari dari UN itu kan. Jadi fokus saja dua ini dijaga. Nggak macam-macam gitu. Tapi magnitude bisnisnya besar. Ya. Jadi yang ngeroyoki itu banyak juga. Iya. Diperebutkan lah ya. Bang, itu kan zamannya Rini, zaman yang sekarang nih, yang Bang Faisal tidak sama. Ya sama. Kalau saya dengar sekarang bahkan soal gas sekalipun, sampai gas yang 3 kiloan ya kalau salah. Gas yang untuk subsidi. Itu juga nggak luput dari permainan atau ada pihak-pihak tertentu yang mengendalikan. Itu betul nggak kira-kira itu? Mungkin nggak sampai ke situ itu. Jadi ada indikasinya kalau rapat dengan pendapat dengan DPR itu lancar apa enggak? Iya. Kalau lancar artinya lancar, udah beres selesai. Udah beres. Maksudnya deal udah beres. Keluargaan. Iya. Yang minta distributor gas atau apa? Karena dulu kan ada dua yang jualan gasnya. Satu PGR, satu Pertaniaga. Oke. Cucunya Pertamina ya. Pertaniaga. Sekarang udah di merger.
Oke. Bukan di merger ya, di holding kan. Oke. Kan model holding semua. Iya, sekarang Jadi holdingnya sekarang Pertamina secara organisasi, PGN itu di bawah Pertamina. Nah, trader-trader dari BUMN ini itu segala rupa ada. Jadi ada dari partai anu, anak si anu, semua ada. Karena saya punya datanya itu, saya dibantu oleh BUMN tertentu untuk membeli ADART perusahaan kan. Ya bisa dia tahu. Ini ada semua ya. Jadi ada semua apa tuh Bang? Semua jenis orang. Jadi trader bermodalkan kertas sih. Jadi saya punya jatah menjual sekian. Saya nggak jual. Saya jual lagi di kertas ini gitu. Ini sampai pihak 3 ke 4. Nah, dari situ aja. Jadi merem aja udah. Orang-orang trader itu diduga bagian dari yang tadi sudah deal itu. Ada namanya yang tentara. Semuanya ada berarti. Anak waktu itu anak komisaris utama Pertamina. Ada juga yang suaminya petinggi partai. Pokoknya ada segala rupa di sana. Tapi suaminya petinggi partai bukan yang terlibat di BTS kan? Nggak tahu. Ya jadi gitu. Sampai ada juga ya. Wah, macam-macam lah. Saya mau geser sedikit Bang. Itu ada yang disebutkan yang holding company yang ngurusin soal tambang. Itu kan baru dimulai itu kan sekitar beberapa tahun lalu ya. Mine.id itu. Dan orang yang sekarang jadi pimpinannya, sekarang Orias kan tadi sudah digeser tuh Bang. Itu itu Handi. Nah, Handi itu kalau nggak salah kan dulu dalam kasus PGN itu juga pernah terlibat dalam kasus pajak ya, PGN-nya itu. Maksud saya orang yang seperti itu masih tetap bisa ya. Jadi itu apa sih ya Bang Vira mungkin tahu licin. Licin itu maksudnya mandinya saya pikir mandinya oli Mas. Jadi spesialis di root BUMN. Nah, terus kalau dia pintar nggak apa-apa dong Mas? Iya, masalahnya licin. Nah, jadi ya alhamdulillah udah terkuak satu demi satu. Sudah ada di cover story-nya Tempo beberapa waktu yang lalu. Coba cerita Mas satu aja yang kasus ini Mas. Indonesia floating storage dipindahkan dari Belawan ke Lampung. Floating storage untuk gas. Dari Manda kemana itu dipindahin? Tadinya direncanakannya di Sumatera Utara kan. Bahwa industri di Sumatera Utara ngeluh. Iya. Oke. Akhirnya diputuskan floating. Nah, belum beres, tiba-tiba dipindah ke Lampung. Sumatera Utaranya dibikin kan pipa dari Lok Sumawe. Oh, dari gas Aceh ya. Itu jauh lebih mahal loh. Gasnya mungkin dari Sonoro, dari tim kawasan timur Indonesia lah gitu kan. Jadi udah aneh-aneh gitu lah. Terus apa masalahnya di situ, Bos? Ya ada proses-proses yang ditengarai menguntungkan salah satu pihak atau pihak-pihak tertentu. Iya. Jadi proyek belum kasusnya banyak sekali. Udah diuraikan tuh dan jadi temuan BPK sudah. Tapi masih aman-aman aja. Di root PT gasnya baru-baru ini dipecat setelah ada publikasi itu. Dipecat karena ada publikasi. Tapi kan dugaan kejahatannya itu bagaimana gitu? Di dalami terus yang penting kan ini hasil investigasi lembaga negara yang memang tugasnya itu BPK. Wah atau Mas Novel? Nah anehnya ini BPK sudah menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Oh udah? Sudah. Tapi ini bukan ke KPK sih ya. Karena kan itu udah tahu tuh Mas. Hukumnya sampai sekarang belum ada tanda-tanda ya. Bukan ke KPK kan pasti kan? Yang ini bukan.
Tapi gini, saya kalau bicara KPK, saya juga sering dengar di KPK itu beberapa kasus terkait dengan BUMN justru malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum di KPK. Apalagi kondisi sekarang. Kita jangan lupa kasusnya gratifikasi kepada Lili Pintauli. Itu kan kaitan dengan BUMN. Belum lagi ada cerita-cerita lain. Bahkan ada beberapa laporan PPATK terkait dengan salah seorang di KPK. Itu juga berhubungan dengan masalah-masalah di BUMN. Jadi memang selain dari masalah tata kelola, pengawasan, tapi penegakan hukumnya juga itu bagian dari masalah juga. Itu kalau nggak dibereskan semuanya. Orang KPK tadi itu pimpinan KPK atau struktural lainnya selain pimpinan? Saya yakin sampai ke pimpinan ya. Cuman kan yang begitu-begitu biasanya ada pembagian tugas Pak BW. Itu yang bikin rusaknya. Tapi ada satu barangkali yang kan kita ingin tuh ke depannya beres, dibenahi, beres. BUMN ini justru jadi ujung tombak yang UMKM pionir dia cari keuntungan. Oke. Nah, di masa lalu tuh penzaliman BUMN itu tidak separah seperti sekarang. Jadi sekarang jauh lebih parah. Penzaliman itu maksudnya gimana, Bapak? Keras nih kalau kita lihat kan harga pertalite, harga solar disubsidi, subsidi oleh negara APBN. Tapi ada yang pertalite itu tidak disubsidi, tapi tidak boleh dinaikkan harganya. Waktu harga dia naik, kamu jangan naikkan dia. Rugi. Nah, ruginya tidak dimasukkan dalam subsidi. Maksudnya sekarang namanya ada dana kompensasi. Padahal nggak benar itu. Semua BUMN yang ditugaskan negara menjual dengan harga di bawah ongkos, wajib masuk subsidi negara APBN. Nah, ini keputusan politik. Nah, kalau sekarang dana kompensasi, subsidi itu dibayarnya oleh negara teratur. Jadi, PLN dan Pertamina ini kerap pembayaran dana kompensasinya suka-suka pemerintah, sehingga pernah hampir default gara-gara dana kompensasinya tidak dibayar. Listriknya tidak boleh dinaikkan, tidak dibayar dana kompensasinya. Pak Zul waktu itu sebelum di Rut yang sekarang ada Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli itu cerita 2 minggu saya jadi dirut. PLN nggak bisa bayar utang karena belum ada pembayaran. Itu waktu menterinya masih Pak Erick Thohir atau beda? Sebelumnya Burini kelihatannya Burini. Jadi Pak lupa lah, nggak berani ingatan makin lama. Ya. Tapi udah mulai tua, sendiri yang cerita. 2 minggu saya udah menghadapi masalah ini. Akhirnya karena ancamannya default, bisa bahaya kan, utang-utang PLN bisa di liar itu, pemerintah bayar. Yang begitu-begitu, Mas kayak proses penzalimannya tidak untuk definisi. Semua budget parlemen dibicarakan. Itu tujuannya apa? Kenapa nggak dimasukkan di subsidi? Kan bukankah dengan begitu malah akuntabel? Kan subsidi menggelembung subsidi BBM kan jadi rusak sama pemerintah. Kan dulu Pak Jokowi yang mencaci maki subsidi zaman Pak SBY. Zaman Pak SBY memang selama masa Pak SBY itu 1.000 triliun lebih subsidi buat BBM, bisa jadi bikin punya 2 ibu kota kita bisa baru. Nah itu sedemikian besar. Balik sekarang sebetulnya sudah hampir sama subsidi yang digelontorkan oleh pemerintahan Jokowi, tapi namanya aja sekarang beda. Ada dana kompensasi, ada yang dana subsidi. Ya udah sampaikan ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di DPR kan ada. Tidak akuntabel. Mas, yang penzaliman tadi itu terjadi sampai sekarang nggak sih? Terjadi default sekarang di BUMN kita juga, terutama di PLN dan Pertamina. Saya tidak tahu PLN, tapi udah hampir pasti yang namanya Pertamina ya. Itu jadi apa poinnya, masalahnya apa itu Mas? Komitmen kurang atau kebanyakan main bola? Atau saya nggak ngerti nih.
si Menteri BUMN-nya. Menteri BUMN kan yang diurus. Kecuali Ya diurus semua masalah ini diselesaikan lalu 2 wamen itu. Mantiko dengan yang sekarang saya nggak tahu Pak Rosan kan, buat saya udah politisi juga, udah tim sukses juga kan. Masalah tim sukses. Itu ketua TPN-nya Prabowo. Kalau ya tanya semua di luar udah ada. Dan mundur jadi wamen BUMN. Kalau nggak ada, sengaja didatangkan dari Amerika. Apanya? Pak Rosan ini. Oh iya, sekarang jadi duta besar kan? Lu wakil ketua tim sukses kan. Jokowi. Nah, mau pemilu ini dibutuhkan barangkali ada 2 dubes yang ditarik ke Jokowi. Satu Pak Sulis, Sidarlas. Oh, itu saya bukan langkah yang sederhana. Mas balik lagi ke sini. Jadi dubes juga baru 2 tahun lagi. Iya. Jadi sekarang di tahun politik ini, kalau kita memperhatikan BUMN, apa yang mesti diperhatikan supaya dia tidak dieksploitasi dan dipolitisasi seluruh aset dan sumber dayanya? Susah ya, karena kalau tim komen BUMN spiritnya makin tidak transparan, lilian. Nah, yang bisa dilakukan kalau dicermati barangkali adalah praktik-praktik yang tidak patut, tidak proper itu dibuka aja. Dan ini juga kan keluhan dari teman. Pokoknya praktek tak berakhlak lah. Ya, tak berakhlak. Jadi misalnya, ingat tuh, aset-aset BUMN itu tiba-tiba udah berubah tangan. Misalnya ada aset BUMN yang saya sampaikan lama, aset Jiwasraya itu. Ya. Tiba-tiba berpindah tangan ke swasta. Saya ngerti itu Mas modusnya kira-kira. Pertama, dia akan turunkan nilainya. Terus kemudian setelah itu ada satu opini, business opinion atau mengatakan bahwa ini sebaiknya dikeluarkan karena jadi liability gitu kan, supaya aman. Itu kemudian harga dan tambah jatuh, dan sebenarnya itu sudah ini oleh calon pembelinya, sudah diatur oleh calon pembelinya. Itu dia rekayasa akuntansi finansial. Ini yang paling tidak ya, aset negara ini ya. Dan kita teriaki aja kalau omongan loncat pagar ke BUMN. Kita teriak. Tadi itu berarti asetnya Jiwasraya yang sekarang kemarin itu bermasalah besar, dan aset itu ada salah satunya Citos. Sekarang Citos sudah berpindah ke swasta. Ya, prosesnya begitu. Nah, kalau kita teriak, wah, dia bisa nilai kan. Kita kan punya teman appraisal. Harusnya berapa nih? Misalnya 2 triliun. Barangkali itu bisa menutup klaim Jiwasraya. Nah, ini kok ada iktikat membuat harganya jadi murah. Iya. Saya dokumennya. Ini di kementerian yang sekarang ini Mas, di menteri yang sekarang rekayasa macam-macam gitulah. Kalau itu dikaitkan dengan tahun politik, masuk nggak kira-kira? Itu sebelum tahun politik sih. Tahun berapa tuh? Kan ya itunya. 3 tahun yang lalu. Enggak, itu kan Jiwasraya aja Mas. Iya kan Jiwasrayanya Mas. Tapi pengalihan asetnya kapan? Sekarang Jiwasrayanya sudah dihilangkan ya. Di likuidasi seperti ini likuidasi. Aset-asetnya dipindahkan ke lembaga keuangan yang dari ada namanya Polri, lembaga keuangan non-bank. Kebetulan ya ini bukan Mas 31,14 triliun aset Jiwasraya dialihkan ke IFG Live. Iya kan? Pokoknya bagaimana? Ya. Cuman kok ada asetnya yang di Citos itu benar-benar beralih ke swasta, mestinya kan beralihnya ke sini nih. Bisa menghilangkan jejak. Ini yang harus kita jaga. Halo para penegak hukum, coba lihat ini. Itu kejadiannya Mas, baru loh Mas. IFG-nya dialihkan ke IFG-nya, jadi baru gitu kan. Nanti kita lacak ini ya.
Bisa nggak tolong dilacak perpindahan aset Citos itu ke swasta? Kapan itu terjadinya itu? Mas Novel, ada lagi pertanyaan yang ini, Mas? Iya banyak sekali sih. Cuman saya masih shock aja tadi. Gede-gede semuanya, Pak B. Enggak, yang tadi itu kan yang ada itu tadi main ID itu terjadi seperti itu. Terus kemudian juga tadi ada apa Mas? Beberapa kita belum cek yang itu Mas, lembaga-lembaga BUMN yang di sektor perbankan. Oh iya. Begitu. Penerimaan negara itu relatif turun terus. Oke. Tax ratio-nya tax ratio turun terus. Sementara belanja negara naik terus. Yes, kan jadi harus berutang nih. Dan berutang ini keluarkan surat utang ke authorizing salary ini, tapi tidak laku di pasar internasional. Kalau nggak laku gimana? Maka didoronglah bank-bank BUMN ini untuk beli surat utang negara. Ya, tidak hanya bank BUMN, tapi bank-bank semua, tapi BUMN pada beli. Sehingga surat utang negara itu kira-kira 30% sekarang. Surat utang negara yang dibeli oleh bank. Diserap oleh bank. Tugas bank adalah kan menarik uang dari masyarakat untuk mengembalikan dalam bentuk kredit. Itu untuk beli utang, itu untuk bayar surat utang ya, digunakan oleh pemerintah untuk yang nggak karuan ini lah. Bahwa ibu kota negara, kemudian istananya dibangun 30% dari nilai istana itu buat patung aja. Nah begitu tuh dari kota itu secara tiba-tiba. Nah ini yang menurut saya membuat ibaratnya kan bank ini Mas ini kan jantung. Jadi jantung itu kan tugasnya menyedot dana dari masyarakat, menyedot darah dari masyarakat dan mengumpulkan kembali ke sekujur tubuh. Dia nggak mau mengumpulkan ke sekujur tubuh karena udah diambil persen oleh negara. Jadi yang membuat ekonomi ini lemas. Selama era Pak Jokowi buat cuma 5% dulu, nggak pernah saja. Pernah 6%, nggak pernah. Ya karena jantungnya diganggu terus sih. Untungnya nggak sakit jantung terus itu ya, bleeding terus itu. Mas kan dengan begitu keuntungan bank-bank BUMN ini luar biasa besarnya, sampai ada di BUMN di bank besar ya, nggak usah sebut namanya di bank besar. My dream comes true. Apa tuh dreamsnya apa maksudnya? Dapat tidur aja untungnya meningkat pesat. Tidur aja maksudnya tidak harus menyalurkan dana kan ada di utang negara, risikonya tidak ada. Kalau saya salurkan ke kredit ada risikonya kan macet segala macam gitu. Jadi di Indonesia terkenal bank itu dapat untung intermediary cost. Jadi bunga yang dia berikan kepada nasabah yang menabung jauh lebih rendah daripada bunga kreditnya. Atau ya model seperti itu. Oke. Ini ada yang ini aset jiwasrayanya itu Erick Thohir mengatakan 9 Maret tahun 2020 dia akan menjual. Dia bilang jual ke swasta. Iya kan jual aja. Mau swasta, kayak mau koperasi, kayak mau BUMN yang lain. Kenapa harus swasta? Tendensius kan. Dan nanti mesti dilacak kapan dijualnya itu. Tapi Mas Novel kayaknya kita harus berhenti di sini karena ada isu IKN dan tidak di sini diskusinya. Tapi kalau mau disimpulkan teman-teman ini keren ini apa namanya? Luar biasa sekali eksploitasi BUMN kita ini. Oh di IKN juga dieksploitasi. Kalau begitu kita berhenti di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.